Yang pertama kali masalah nasionalisme saya ya, rasa kebanggaan saya terhadap Indonesia itu ternodai oleh sikap-sikap beberapa habaib. Tidak semua habaib, saya punya banyak teman habaib juga yang sampai sekarang masih silaturahim. Tapi ada beberapa habaib yang membuat hal-hal yang bagi saya menodai kemuliaan leluhur saya juga. Saya harus anggap leluhur saya, bangsa Indonesia itu mulia. Dan ini yang mendirikan Indonesia. Nah, rasa kebangsaan saya itu ternodai ketika muncul berita-berita yang terakhir ini. Saya ingin katakan dulu Kiai ya, bahwa bagi saya sendiri apakah mereka itu turunan Nabi atau tidak, itu bagi saya enggak terlalu penting ya. Ba'lawi kalau bagi saya bukan gitu ya, bukan turunan Nabi karena dari filologi jelas ya, kemudian dari historik jelas, kemudian juga DNA yang terakhir itu yang sudah ini. Jadi saya tidak percaya. Tetapi yang kemudian tersinggung dari itu ketika peran ulama-ulama Indonesia dan para pejuang Indonesia itu diremehkan. Misalnya cerita bahwa proklamasi kemerdekaan Mei 17 Agustus itu karena bisikan Habib tertentu kepada Bung Karno, itu kan tidak pernah ada dalam cerita itu. Semua yang menulis selama ini, Bung Karno pulang dari Dalat dijanjikan kemerdekaan, lalu terjadi sini tarik-menarik antara pejuang. Yang satu ingin merdeka secepatnya, yang satu menunda sesuai dengan persetujuan Jepang. Sampai Bung Karno diculik. Tanggal 16 itu diculik, nggak ketemu Habib. Diculik oleh pemuda itu, nggak ketemu Habib siapa, diculik, dibawa ke Rengas Dengklok. Pokoknya merdeka sekarang, kata Bung Karno, ntar dulu, gitu. Akhirnya sesudah itu malamnya rapat di rumah Laksamana Maeda. Laksamana Maeda itu yang minta Bung Karno, Bung, kalau Anda mau rapat untuk merumuskan proklamasi besok pagi, di rumah saya aja, aman, saya yang jaga. Bukan Habib, nggak ada Habib. Cerita Habib ini nggak pernah ada di dalam sejarah, kecuali dulu menjadi Usman Yahya itu menjadi muftinya Belanda yang mengharamkan kita melawan Belanda. Justru itu Habib yang jelas itu tertulis dalam sejarah. Kalau Habib berbisik ke Bung Karno kapan? Dan tidak pernah ada cerita itu. Itu menodai, merusak rasa kebanggaan saya bahwa ini perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Bahwa ada Habib membantu, ya bisa saja, kan bukan hanya Habib yang membantu. Anggota BPUPK itu kayaknya tidak ada Habibnya. Kalau Cina ada, Jepang ada, gitu. Arab non Habib juga tidak ada karena Abdurrahman Baswedan tuh kayaknya tidak BPUPKI. Nah kok sekarang lalu Habib, lalu para pejuang dihabibkan semua kan, di Ponegoro, siapa lagi? Imam Bonjol. Wah itu kebanggaan orang Jawa loh di Ponegoro itu. Lalu dihabibkan. Habib dari mana? Ya Habib dari mana? Gitu. Nggak ada sejarahnya. Muncul gitu, kita nganggap kan itu seperti dongeng. Bukan buat seperti wahyu. Masa malaikat katanya diusir, malaikat dikirimi surat, ini apa ini saya bilang. Jadi agama tuh menjadi dongeng akhirnya. Saya percaya pada mukjizat, pada karomah, tapi enggak kayak gitu juga gitu. Ketika ini muncul kan Rhoma Irama dituding-tuding oleh seorang Habib. Rhoma Irama, kamu fitnah, tunjukkan siapa yang bilang gitu. Kan kemudian muncul semua nih, ngomong ini ngomong ini ngomong ini. Ada yang macam-macam bahwa satu kaki Habib itu lebih tinggi, lebih mulia dari 70 kepala kiai. Kan gitu, itu kan penghinaan betul. Kalau orang tidak terhina dengan ini, saya kira tidak, rasa kebangsaannya rendah. Karena itu dinyatakan, harusnya ditegur lah. Ada yang bilang juga Habib itu meskipun mabuk, berzina, itu jangan dimarahi. Karena kalau Habib itu pasti masuk surga. Aduh, dari mana? Nah kalau gitu, dan ini tidak ada yang menjawab bahwa ini tidak benar gitu. Tidak ada Habib yang menjawab gitu. Bahwa ini loh yang dikatakan. Kan tidak ada tuh yang menjawab. Hanya berkekeh aja bahwa Habib itu berperan di Indonesia, Habib itu wali, Habib macam-macam gitu. Nah oleh sebab itu, bagi saya ya silakan, Anda keturunan Ba'lawi gitu kan, ya silakan. Sama aja, Anda keturunan Minak Jinggo, tidak apa-apa, Minak Jinggo juga. Bagi saya sama aja Minak Jinggo atau Ba'lawi. Artinya mereka ini mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum,
dan pemerintahan. Nah, yang khurafat-khurafat itu menurut saya harus diakhiri sekarang. Karena menimbulkan fitnah kan. Fitnahnya apa? Misalnya itu mendirikan kuburan-kuburan itu karena si Habib itu yang dirikan kuburan-kuburan itu sebelumnya pernah berfatwa bahwa Habib itu meskipun sudah mati mendatangkan uang. Dan gitu kan. Itu kan fatwanya waktu itu agar orang menyembah. Lah, kok ujung-ujungnya lalu membuat kuburan agar orang bersedekah di situ? Kan tidak benar. Ada di daerah Jawa Timur itu ada kuburan korban PKI tahun 65. Dulu disebut Sayyid Y gitu, kalau Jawa Timur kan Y gitu. Nggak ada yang peduli. Lalu tiba-tiba beberapa tahun terakhir ini itu dibangun di sini, dibangun Habib ini, orang berbondong-bondong. Kenapa? Ini siapa? Nggak jelas kan? Nah, yang berarti itu membodohi bangsa Indonesia. Tapi saya ya hormat aja pada Habib-Habib seperti saya menghormati orang lain gitu. Karena kedudukannya bagi saya di depan hukum dan pemerintahan sama aja. Gitu. Indonesia itu berjuang sendiri. Satu-satunya bangsa yang mengusir penjajahnya ada orang Indonesia dan bangsa Indonesia sendiri. Bahwa ada orang lain yang membantu bukan hanya Baba Alawi, Baba Alun juga. Baba Alun, iya kan? Belanda dulu yang mendirikan partai politik pertama di Indonesia itu dulu Belanda, namanya Eduard Weizsäcker. Itu kan membantu Indonesia. Gitu. Bukan hanya Habib. Jadi Jepang lebih banyak membantu daripada Habib. Malah kalau Jepang itu memfasilitasi kemerdekaan itu sejak awal masuk. Minta agar lawan tuh Belanda karena kita bangsa Asia, bangsa yang sama dengan mereka. Kan itu Jepang. Sampai kita bangkit semua rakyat itu. Rasanya enggak ada tuh Habib-Habib waktu itu. Saya enggak tahu ya Habib siapa ya yang ikut-ikut begitu itu. Berjuang kemerdekaan Indonesia itu. Kalau Pak Baswedan itu Arab Indonesia, tetapi dia menurut sumber itu bukan Habib. Baswedan tuh bukan Habib, bukan Ba'lawi. Bukan Ba'lawi maksud saya. Itu yang yang saya ketahui. Tapi mari kita bersatulah sebagai bangsa, jangan membuat kasta-kasta di dalam keberagaman. Yang satu lebih mulia, yang satu berhak masuk surga, yang satu masuk neraka, itu tidak boleh begitu. Dulu waktu saya kecil, Habib tuh ya biasa aja, jual minyak nyong-nyong, jual buku Ratib Hadad gitu, buku-buku dijajakan ke rumah lalu kita kasih makan. Itu Habib dulu. Saya tidak tahu kapan kemudian Habib dianggap orang ini. Saya kira kalau peristiwa politiknya saya menandai itu sejak zaman reformasi. Sebelum reformasi itu Habib ya sama aja dengan orang lain gitu. Kok tiba-tiba sesudah reformasi muncul satu kelas tertentu yang kemudian melunjak-lunjak terus. Aduh, saya bilang bangsa Indonesia ini ya mulia juga, dan itu sebabnya saya mau bicara di sudut sejarah perjuangan bangsa, dari sudut politik dan dari sudut konstitusi aja. Kalau itu sebenarnya yang paling berperan ya tokoh-tokoh masyarakat sendiri. Tetapi sebenarnya kalau di dalam konvensi PBB itu memang konvensi tentang hak asasi manusia itu tidak boleh lah ada diskriminasi, ada tindakan-tindakan yang membedakan kelompok masyarakat. Pria, wanita, warna kulit, agama, Habib bukan habaib itu harus dianggap sama. Itu konstitusi internasional, konvensi PBB yang kemudian diakui juga di dalam tata hukum kita. Nah, oleh sebab itu kalau sifatnya hubungan sosial, supaya tokoh-tokoh masyarakat ya seperti Kiai Syarif sudah lakukan, semua harus berteriak dalam hubungan sosial. Tapi kalau sudah mengarah ke kriminal, melakukan diskriminasi dan orang yang didiskriminasi tidak terima, itu bisa mengadukan ke pengadilan. Bisa. Itu pelanggaran, itu tindakan melanggar hukum. Menganggap satu ras, satu suku lebih rendah dari kelompok lain. Nah, tapi jangan sampai ke situ lah ya, jangan sampai ke situ. Tapi hukum ya bisa saja, apalagi kemudian ada komersialisasi gitu ya. Pengumpulan uang dari kuburan-kuburan yang tidak pernah dipertanggungjawabkan sampai berpeti-peti konon ya, meskipun itu. Tapi mungkin juga loh uang banyak itu. Karena kalau orang Indonesia datang ke kuburan-kuburan yang dianggap keramat itu kan ada, kadang-kala ada yang mungut, kadang-kala juga ada amplop di situ dimasukkan kotak gitu. Ya saya sering juga ke kuburan Wali Songo, ke kuburan kalau ada kotak gitu kan masukkan gitu.
tidak selalu bernilai recehan, itu bisa uang besar juga. Kalau orang kota-kota datang ke situ punya keyakinan menghormati leluhurnya gitu, atau dianggap karena tidak tahu menganggap bahwa ini waliullah, dikasihkan uang ke situ, yang bertanggung jawabkan itu siapa? Gitu kan? Nah itu bisa juga pemungutan uang tanpa izin, dan itu tidak boleh. Gini, saya tadi katakan tokoh-tokoh masyarakat sendiri. Yang kedua tentu ilmu pengetahuan. Kan? Ilmu pengetahuan sekarang itu sudah sangat canggih. Sudah ada tes DNA, ada filologi, ada ilmu sejarah, gitu ya. Itu kan sebenarnya bisa menjelaskan. Tapi mungkin itu dalam waktu pendek kita mungkin hanya bisa meredakan situasi itu. Tapi kalau menghilangkan pendapat-pendapat yang salah itu perlu waktu pendidikan yang mungkin agak sedikit lebih lama. Nggak apa-apa. Kita didik masyarakat, kita beri kesadaran bahwa ini tanah air kita yang kita banggakan, diperjuangkan oleh leluhur kita sendiri, gitu. Dengan catatan sejarahnya yang sudah lama, bukan sejarah-sejarah buatan baru. Iya itu yang saya rasakan, saya merasa terpukul tuh marwah kebangsaan saya itu. Marwah bahwa nenek saya dilecehkan, dianggap apa namanya pemimpin-pemimpin saya, guru-guru saya, kiai-kiai saya dianggap kepalanya tuh di bawah Habib gila sekalipun katanya. Kan Habib gila Bu, kalau turun Nabi gila sekalipun enggak apa-apa itu masuk surga kan gitu. Kalau kiai-kiai Indonesia tuh apa? Kamu kan kalau enggak ada Habib, kamu nyembah batu kan. Masa iya begitu. Itu sejarahnya ya bahwa Islam datang dari sana iya, tapi tidak bisa lalu diklaim oleh menamakan diri Balawi. Karena sumbernya banyak di Indonesia. Betul. Kalau sejarah itu betul-betul ditulis sejarah berdasar fakta dan analisis ilmu sejarah, itu tidak bisa ditentukan mana yang benar dan salah. Biar terus ilmu berkembang, saling berdebat, saling membuktikan sejarah. Kalau itu sejarah. Tapi kalau itu buatan, sengaja memalsu, itu melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Apa itu? Membuat kebohongan berdasar ras, suku, dan macam-macam gitu. Itu kan ada Undang-Undang Nomor 1 46 lah itu. Ancamannya berat lah itu. Kalau pidana, berarti pidana. Iya pidana. Undang-Undang Nomor 1 46 itu tindak pidana. Tindak pidana peraturan tindak pidana Indonesia gitu anunya. Dan sekarang masih berlaku. Dan banyak yang jadi korban gitu. Bisa orang buat sejarah sengaja memalsukan, kalau sengaja memalsukan. Tapi kalau ada dasarnya, metodologinya, hanya bisa dilawan dengan metodologi yang sama, kan gitu. Kalau apa mereka mengatakan sejarah lalu tidak ada tindak pidananya, tetapi kalau sengaja memalsukan sejarah itu namanya berita bohong. Tidak boleh. Ada pasalnya. Ada pasalnya, banyak kalau itu pasalnya.